oleh Bapak Sugeng Lestari. Nah, Mas Sugeng ini kalian itu sangat beruntung sekali karena diajar oleh seseorang yang bukan teori, tapi juga bukan hanya teori, tapi juga ngerti prakteknya. Beliau banyak menyelesaikan menjadi mediator permasalahan perburuhan di Jawa Timur. Jadi nanti akan diajarkan bukan sekedar teori, tapi banyak diskusi mengenai praktek-praktek di lapangan. Okay. Ya, monggo silakan Mas Sugeng dimulai. Baik, terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Lestari. Kebetulan saya ini, oke, saya share screen dulu, jadi biar enak ada di materi saya. Bentar. Tapi tetap absen ya, yang di itunya tetap absen. Saya dikasih tugas oleh Pak Dekan untuk mengajar manajemen sumber daya manusia dengan total SKS 3 SKS. Oke, ini personal resume saya. Pendidikan formal saya magister hukum, dan jabatan kepimpinan saya sampai sekarang saya adalah ASN di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Oke, nanti saya share nanti ini di grup, bisa dipelajari masing-masing. Kita sepakati karena ini adalah kalian ini dalam perkuliahan, maka saya akan menilai terkait komponen-komponen berikut. Yang pertama, UTS. UTS bobotnya 30%. Yang kedua, UAS. UAS bobotnya 40%. Jadi, kalau kalian sudah mengikuti UTS dan UAS, maka sudah mengikuti 70% komponen. Minimal B. Tugas-tugas itu bobotnya persen dan keaktifan bobotnya 10%. Kelulusan kuivalen dengan nilai MUT minimal C. Oke, lanjut. Ini adalah kampus Merdeka. Kenapa saya ditunjuk oleh Pak Dekan, Pak Arief Budiman, untuk mengajar teman-teman di Universitas Widya Kartika? Tidak lepas dari kata-katanya Pak Nadiem Anwar Makarim. Pak Nadiem Makarim, pendiri Gojek, Menteri Pendidikan kita. Jadi, kita ini bebas dan otonom kepada lembaga pendidikan. Antara dosen dan mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai, termasuk dalam diskusi. Pada intinya, yang teori tok gitu. Tapi pada prakteknya juga itu. Kebetulan keilmuan saya adalah terkait sumber daya manusia. Oke. Deskripsi nanti terkait kalau seumpamanya ada pertanyaan, bisa langsung pakai chat. Ya. Sama. Oke. Ini sudah banyak. Deskripsi singkat, ini antara mata kuliah ini. Yang pertama adalah nanti yang saya ajarkan, tetap manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, sistem perencanaan SDM. Yang ketiga, desain pekerjaan dan analisis pekerjaan. Yang keempat, rekrutmen SDM. Yang kelima, pengembangan baik karir, promosi, pemindahan, mutasi. Yang keenam, kompensasi dan pesangon. Yang ketujuh, hubungan serikat pekerja. Nanti terkait ketenaga kerjaan, saya akan mengulas secara praktek dan studi kasus di semester di after UTS.
sebelum UTS, before UTS ini saya akan mengulas terkait teori-teori. Nanti setelah UTS, maka kita akan mengikuti terkait studi kasus. Oke. Ini adalah Human Resource Management. Kita balik, lulus kuliah mau kemana teman-teman ini? Kalau kita ngomong sumber daya manusia, lulus kuliah mau kemana? Ada yang pengen saya lanjut Pak kuliah S2. Ada yang saya menikah saja. Ada yang setelah lulus kuliah, saya ingin bekerja. Kerja Pak? Oke. Ada yang lulus kuliah, saya nggak tahu Pak mau kemana Pak. Menganggur adalah pilihan. Wah. Dengan yang bekerja itu ada banyak ini versinya. PNS, pegawai swasta, PNS seperti saya, pegawai swasta, ada pekerja, wirausahawan, berdagang. Bagi kalian yang ingin mengembangkan potensi apapun ini, kalau terkait manajemen sumber daya manusia, itu sangat penting sekali. Bagi yang ingin menjadi pengusaha, ya pasti dia. Jadi ilmu ini akan perlu untuk mengatur teman-teman dari pekerjanya. Atau sebaliknya, bagi yang bekerja, itu manajemen sumber daya manusia itu bisa peran kita untuk mencari diferensiasi perbedaan kita itu apa, nilai tawar kita itu apa untuk disitukan. Ini yang saya tangani nih setiap saya melakukan job fair, job market fair. Banyak sekali pengangguran. Teman-teman harus lihat di sini banyak sekali pengangguran itu. Begitu tebal. Ini sebelum corona ya, sebelum corona. Setelah corona kita nggak mengatakan job market fair. Sebelum corona banyak sekali, ribuan orang. Satu lowongan pekerjaan direbutkan oleh lebih daripada 100 orang. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Saya tidak mau di situ ada, kalau saya tidak mau mahasiswa saya itu menjadi bahasa apa ya, masa depan suram. Kalau saya ngomong di seminar, waduh enggak lah. Kita harus jadi orang yang petarung untuk menjadi itu. Pasti kita jadi harus pemenang di situ mahasiswa saya. Inilah gunanya belajar manajemen SDM. Kita bisa mengerti diferensiasi kita, bisa mengerti kelemahan kita, dan kita bisa mengerti keunggulan kita. Kalau kita mengerti kelemahan kita tutupi kelemahan kita ini. Kalau kita mengetahui kelebihan kita, ya kita expose kelebihan ini. Itu yang membuat kita menjadi orang yang berbeda di sini. Banyak sekali. Kalau kalian lihat job fair sebelum corona, wah banyak sekali. Lamaran banyak sekali. Ini faktanya gini, pengangguran kita banyak. Oke. Kita nanti saya kasih materi kemungkinan setengah jam. Setelah itu kita tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, tanya saja nggak apa-apa. Yang pasti untuk mungkin semester sebelum UTS ini tidak membosankan. Ini teori-teori. Tapi setelah UTS nanti kita ngomong langsung kasuistik. Kasus yang terjadi di lapangan. Monggo silakan. Ini manusia sebagai sumber daya organisasi. Apa sih SDM itu? Ini ada tipe-tipe SDM. Ada 4 tipe SDM. Yang pertama helper, penolong. Visi-visinya rendah. Actionnya rendah. Hanya sebagai penolong, ada nggak ada dia nggak masalah itu. Orang ada nggak ada dia nggak masalah. Yang kedua dreamer, pemimpi. Dia hanya punya visi besar, angan-angan besar, cita-cita besar, tapi actionnya tidak ada. Pemimpi, saya ingin jadi
pengusaha sukses, tapi cuman nggak ada actionnya aja. Saya ingin jadi politikus handal, cuman nggak ada actionnya. Ya ngomong tok gitu, ngomong doang, NATO, no action talk only, dreamer. Yang ketiga, versinya worker, pekerja keras. Dia tidak ada visi ke depannya gimana, yang penting dia bekerja, yang penting dia bekerja itu. Ini visinya orang yang contoh ini orang-orang pekerja buru-buru. Hanya bekerja tapi tidak tahu besok ke depan mau jadi apa, tidak ada pengembangan di situ. Yang terakhir adalah SDM berkualitas. Dia work hard, bekerja keras, tapi juga punya visi dia, ke depannya dia jadi apa, punya planning di situ. Saya inginkan teman-teman ini menjadi yang terakhir. Walaupun tetap bekerja keras, tapi punya mimpi di situ untuk menggapai mimpinya di situ. Yang SDM berkualitas. Ini tujuannya untuk belajar manajemen SDM di samping untuk mengatur orang. Baik, kita lanjut terkait pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia? Secara etimologis, ada dua kata. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua sumber daya manusia. Penerapan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia. Apa sih definisinya itu? Adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nih, tujuannya. Apa tujuannya? Meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. SDM ini adalah yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Sering sekali saya sampaikan ke teman-teman, karena saya praktisi, banyak teman-teman dari perusahaan ini konsultasi ke saya. Saya selalu ngomongkan ke teman-teman, walaupun HRD atau ownernya, saya selalu ngomongkan bahwa teman-teman karyawan ini adalah aset dari perusahaan yang harus dikelola secara benar untuk perusahaan. Apalagi kalau mereka berorganisasi menjadi serikat pekerja atau serikat buruh. Kemarin saya nangani demo itu sampai jam 12 malam. Rusuh demo terkait undang-undang Omnibus Law. Nanti nggak apa, kita diskusi aja dalam bangku kuliah ini. Banyak teman-teman dari mahasiswa yang tidak sepakat dengan undang-undang Omnibus Law. Teman-teman guru, undang-undang Omnibus Law itu apa sih? Gitu. Nah, tapi banyak juga yang kontradiktif di undang-undang Omnibus Law. Tapi saya nggak akan secara nanti diskusi, monggo silakan kita diskusi kita bebas. Saya pertama kali ngomong ini kampus merdeka kok. Ayo kita diskusi, kita jadi teman-teman biar jadi SDM yang berkualitas dan handal. Saya ulangi, balik lagi ke sini bahwa SDM ini adalah aset yang harus dikelola secara cermat. Jelas. Ibaratnya itu satu perahu satu kapal besar, kalau karyawan krunya tidak sinergi, tidak sama-sama mendayung di satu tujuan yang sama, maka kapal itu tidak bisa berlayar secara kencang, bisa muter. Itulah gunanya mengatur manajemen SDM.
Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalnya? Menurut Seidam tahun 1996. Manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Seringkali dalam prakteknya semua perusahaan mengatur manajemen personalia, belum tercapai manajemen sumber daya manusia. Karena karyawan itu dianggap sebagai aset, kekayaan, milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Jelas, kalau SDM karyawan itu dianggap sebagai aset dan diberikan kesejahteraan, upah yang layak, kesejahteraan yang tinggi, rasa kesenangan, maka dia pasti akan melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan. Itu yang membedakan. Kalau manajemen personal ya, yang penting karyawan diupah selesai. Yang penting kamu melakukan itu selesai. Itu yang membedakan. Ada rasa yang memiliki ini. Kalau manajemen personal ya udah karyawan selesai karyawan. Tapi kalau manajemen SDM, sumber daya manusia, karyawan itu ada rasa memiliki untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Ini global competition. Tantangan global apa dalam mengatur manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, pertumbuhan populasi. Jelas, dengan adanya pertumbuhan populasi, maka peluang kerja itu sangat sedikit. Yang kedua, upah rendah. Itu tantangan untuk menjadi kita memperoleh SDM terbaik itu tantangan. Untuk rekrutmen itu tantangan. Yang kedua, global competition challenge. Jadi kompetisi global, tantangan kompetisi global. Sekarang Indonesia ini di peringkat 72, kalah dengan negara Vietnam. Itu kalah negara Vietnam. Kita nggak usah ngomong masalah Singapura atau Malaysia. Indonesia jauh di bawah itu. Vietnam saja kita kalah. Tingkat produktivitasnya kita rendah sekali. Itu yang harus dirubah. Yang ketiga, unemployment challenge, yaitu tantangan pengangguran. Nah, kalau pengangguran banyak, pasti akan terjadi aspek sosial di situ. Ini tidak itu dengan tanggung jawab sosial, saling berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, medical food housing challenge, obat-obatan, makanan, dan tempat huni yang layak. Ini sudah terjadi nih. Kalau medical sudah terjadi ini, banyak negara berbondong-bondong ingin itu obat COVID. Ingin siapa yang bisa menemukan obat COVID itu yang bisa menguasai dunia. Cina sekarang banyak. Cina, Inggris, Amerika itu pasti bertantangan di situ. Food jelas sekarang sudah mulai banyak krisis pangan di sini. Indonesia, Pak Jokowi sudah membangun lumbung padi di Kalimantan. Karena apa? Indonesia sekarang pengimpor beras. Bahaya itu. Ketahanan pangan. Housing challenge juga gitu. Oke, sebelum saya ngomong unknown challenge, kita balik lagi ke keberagaman tenaga. Ini
Semakin beragam tenaga kerjanya itu juga semakin besar tantangan untuk mengatur manajemen di situ. Baik tingkat pendidikan, baik tingkat pendidikan, suku, umur, bahasa, itu yang ditentukan. Attitude-nya pasti berbeda ya. Keberagaman tenaga kerja. Kalau kita ada yang etnis ini tambah etnis ini, itu tantangan akan besar. Nggak gampang kita mau menyatukan beberapa etnis yang jadi satu. Ada juga itu. Ada yang ngomong region agama ini, ada yang itu. Keberagaman semakin beragam, semakin tantangannya akan semakin besar. Yang empat, attitude, etika. Etika dari masing-masing individu pasti beda. Etika dari masing-masing pekerja pasti beda. Ataupun dari manajemennya. Yang terakhir, ini yang lebih parah, ini adalah unknown challenge. Suatu hal yang tidak kita ketahui. Belum kita ketahui apa tantangannya. Oke. Sampai ini ada yang pertanyaan? Dua 22 ya. Ada yang pertanyaan? Teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Dan ada yang ikut demo ini, teman-teman mahasiswanya ini. Pak, saya sudah chat masuk, Pak. Pertanyaannya belum apa tidak, Pak? Apanya? Usaha apa saja? Oh, ini ya, yang chat ya. Baik. Yang Pak Wilson ya? Mas Bukan, Wilson. Pak. Ya, Mas. Pak. Iya. Betul, Pak. Belum jadi dosen saya, Pak. Iya. Saya ini sering ngajar seminar, jadi tak panggil Pak. Minimal calon Bapak ini. Mas Alhamdulillah, Wilson. amin, Pak. Usaha apa saja yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia? Jadi banyak yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau ke pemerintah lakukan itu pasti banyak. Yang pertama ini adalah soft skill sama hard skill. Hard skill yang dilakukan pemerintah sudah maksimal. Yang pertama mulai pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai perguruan tinggi. Itu yang dibenahi. Ada keterampilan juga di Balai Latihan Kerja, keterampilan di Balai Latihan Kerja yang bisa diikutkan oleh teman-teman. Untuk teman-teman semua mahasiswa sini, cuman yang saya informasikan adalah Indonesia itu tidak kurang orang pintar. Yang lebih kurang, yang sangat lemah dari SDM Indonesia adalah soft skill, mentalitas. Yang tadi saya omongkan, mentalitasnya teman-teman orang-orang Indonesia ini sangat lemah. Bahasa Surabaya melempem, kayak melempem. Nggak ada jiwa petarung di situ. Hal itulah yang kadang-kadang kita harus soft skill itu harus ditingkatkan. Kalau saya ngomong, yang tadi saya omongkan itu, ayo teman-teman, kalau saya ngajar di SMK, jadi itu saya selalu ngomong, jangan menjadi orang yang madesu, masa depan suram.
teman-teman juga itu saya itu kan, jangan menjadi orang yang madesu, harus kuat, soft skill-nya harus kuat di situ. Kita harus menjadi jiwa petarung di sini, ya, meningkatkan itu. Pasti kalian tahu apa itu Pak madesu, masa dan suram, orang yang tidak punya optimisme tinggi. Mudah kalau kita mencari orang madesu itu. Kalian kalau ingin cari, kalau sudah insya Allah kalau sudah COVID sudah selesai, kalian datangilah job fair, itu gratis. Datangilah job fair, kalian lihat orang itu. Orang-orang itu lihat aja. Terus kalau kalian punya perusahaan, mana yang kalian terima, bayangin aja kalian punya perusahaan besar, mana yang kalian terima, mana yang tidak. Anda tidak mengenal orang itu, tapi Anda bisa mengetahui, oh orang itu tak terima, orang itu tidak. Pertanyaannya, kenapa orang itu tidak terima, padahal Anda sama-sama tidak mengenal. Itulah orang-orang yang madesu. Tidak ada optimisme di situ. Tidak terpancar aura optimisme di situ. Sehingga kita pun nggak kenal orang itu, pasti akan kita tolak. Saya ingin kalian semua menjadi orang yang punya jiwa optimisme itu. Kalau Gubernur Pak Karwo dulu bilang bahwa kita menjadi orang yang mempunyai jiwa petarung. Orang milenial itu mempunyai jiwa petarung. Kalau Pak Emil Dardak, Pak Wagub sekarang bilang harus orang milenial punya jiwa petarung di situ. Inilah. Pak Arif, mohon dijelaskan soft skill dan hard skill. Oke. Hard skill. Soft skill ya. Soft skill sudah sebenarnya Pak Arif. Soft skill sudah saya jelaskan tadi. Soft skill itu adalah mentalitas kita, mentalitas produktivitas kita, optimisme kita. Kita siap menghadapi tantangan di sini, apapun itu kita siap. Oh, jadi ibaratnya kita mau perang itu kita sudah siap berjiwa menang gitu. So, hard skill pasti ini adalah kemampuan kita secara itu. Banyak orang hard skill-nya, saya yakin teman-teman SDM-nya Indonesia ini hard skill-nya hebat-hebat, tapi kalau diadu udah melempem karena soft skill-nya salah. Di dalam dunia kerja nanti, dalam dunia praktek itu banyak menghadapi tantangan-tantangan yang itu. Contoh, orang lulusan hukum, dia dimasukkan, waktu diterima dalam pekerjaan, dimasukkan dalam legal. Oke, sesuai pendidikannya. Setelah dia dipindah dari legal, dipindah lagi ke jajaran manajemen teknik. Orang yang hanya mempunyai hard skill tapi soft skill-nya rendah, di situ pasti akan tahu dan ya putus asa. Dia sudah produktivitasnya rendah, gimana gitu. Tapi kalau orang yang punya soft skill-nya tinggi, oke, challenge, saya ditantang, saya harus, karena bos saya memindahkan saya ke manajemen teknik, maka saya harus bisa. Oke, yang membedakan itu. Baik, Mas Wilson Yang ya, Mas Wilson Yang. Ada pertanyaan lain? Tapi nanti kalau semuanya itu, nanti saya share materinya itu, monggo di download di WA. Nanti apa yang perlu diskusi kita Pak, diskusi. saya tanya lagi Pak itu Pak. Ngomong aja Mas Wilson, nggak apa-apa. Mas Wilson jangan dimut. Oke Pak, saya malu-malu Pak. Lanjut, ya jangan malu-malu. Ya saya bertanya lagi ya Pak, berbicara soal optimis tadi, atau bisa dibilang ambisi untuk saling bersaing di zaman ini ya Pak, dengan maksud sumber daya manusia atau kemampuan kita yang kelak akan bekerja suatu saat nanti, bagaimanakah pendapat Bapak dengan orang yang bersaing secara tidak sehat? Entah itu bersaingnya itu kayak menjadi anggota dari suatu pemerintah lewat suap, namun nanti kerjanya nggak nyata, nggak sesuai yang dijanjikan dengan visi misinya, atau kekuatan dari dalam, entah itu dia ada kenalan dari dalam orang keluarga atau apa gitu Pak.
untuk membawa negara ini kita semakin maju ke depannya itu gimana, Pak? Jangan menjadi negara berkembang terus, Pak. Terima kasih. Oh, mantap ini Pak Wilson, mantap. Nanti Mas Wilson yang 111949 ya, Mas Wilson. Iya, Pak. Nanti calon presiden 2050. Amin. Saya harap kayak gitu ya. Kalau tadi saya omongkan, kita ini jangan jadi SDM yang lemah. Jangan jadi SDM yang tempe. Kita harus berpikiran terbuka. Apapun itu, harus berpikiran terbuka. Jangan mengeluh. Kata-katanya itu mengeluh itu menghambat kesuksesan di situ. Apapun itu, ya udah. Kita harus fight gitu. Saya teringat dengan kata-kata Pak Dekarwo, gubernur kita yang dulu, Bapak Soekarwo, tahu kan, sebelum Ibu Khofifah, yang ngomong kita. Kita harus jadi orang yang bertarung di situ. Apapun itu, kita harus jadi orang yang bertarung. Jangan mengeluh. Apapun itu kita bertarung. Terkait pertanyaan Pak Wilson, Pak, kalau ada orang dalam gimana? Nggak usah dipeduliin. Kita pasti harus bertarung. Jadi orang sukses itu kan ada dua. Yang pertama kesempatan, yang kedua kemampuan. Jadi tugasnya kita ini kemampuan, memantaskan diri. Kalau sudah ada kemampuan, suatu saat ada kesempatan, itu kita bisa. Gitu. Kesempatan tidak bisa diciptakan oleh kita, hanya diciptakan oleh berdoa. Gitu. Kalau kemampuan itu bisa kita ciptakan. Makanya dari teman-teman mahasiswa harus ada peningkatan kemampuan, memantaskan diri. Jika suatu saat ada kesempatan, di situ pasti bisa. Karena sukses yang kedua. Jadi kalau nggak ada kemampuan, ada kesempatan, nggak ada kemampuan, itu orang bodoh itu. Ngapain dia nggak kompeten? Tapi kalau ada kemampuan, tapi nggak ada kesempatan, itu kurang doa. Kalau saya cuma gitu ya. Ada kemampuan, sudah pantas, ada gimana Pak? Nggak bisa sukses. Jadi kurang doa karena kesempatan itu ada Tuhan. Itu, Kak. Dengan orang yang bersaing secara tidak sehat, nggak ngefek Mas Wilson. Apa ya, persaingan sehat apa tidak sehat itu saya nggak ngefek. Yang penting kita fight. Saya yakin pasti bisa. Oke, saya cuma untuk MSDM, manajemen sumber daya manusia, emang nggak gini. Yang nanti dalam Makasih, Pak, Pak. Dalam UTS atau after UTS nanti saya ajari bagaimana menghitung pesangon. Satu. Itu keren itu nanti. Bagaimana menghitung pesangon. Bagaimana Pak kalau saya di PHK tapi ternyata pesangon saya berapa? Bagaimana Pak kalau ada orang itu tidak berprestasi kucuk di PHK, tiba-tiba di PHK, monggo itu boleh. Nanti saya ajari semua itu bagaimana mekanismenya, bagaimana teman-teman serikat pekerja untuk berjuang teman-teman pekerjanya, bagaimana persisian hubungan sosial, nanti saya ajari semua. Setelah ini kan masih awal, kita masih ngomong terkait hanya teori terkait definisi MSDM, ada nanti pertemuan yang lain. Bapak, apa ini? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Itu tadi maksudnya, Bapak saya mau tanya gitu maksudnya, Pak. Salah susah. Oh, Pak. Mas Patrick ya? Iya, tadi itu Bapak saya mau tanya gitu. Oh iya, monggo resen. Ya itu tadi. Cuman mau menanggapi yang tadi kan katanya kayak ada orang dalam atau apa. Kan sebetulnya menurut saya orang dalam itu juga maksudnya kan networking juga Pak. Perlu usaha juga buat
kenal seseorang yang misalnya di dalam perusahaan ini atau itu, Pak. Jadi menurut tanggapan Bapak itu gimana kalau misal orang nyindir-nyindir kayak orang dalam gitu. Padahal kan mereka juga berusaha untuk mengenal orang situ, membangun networking kan juga susah. Siap. Gitu, Pak. Mantap. Wah, bagus ini tanggapan dari Petik, Pak. Iya, bagus. Ya, bagus ya. Jadi gini, ya namanya kalau apapun itu kita berjuang pasti kita ya namanya kita berjuang manapun itu kita harus mencurahkan apapun sumber daya kita. Mulai networking itu orang dalam apa enggak itu. Yang penting sumber daya manusia. Sumber daya kita yang kita itu kan. Bisa juga dari sisi finansial. Ada orang yang Pak supaya cepat itu saya kasih itu Pak, ya, finansial itu kasih rupiah, sekian. Ada yang Pak saya kenal orang dalam, nah, nggak apa-apa, it's okay itu. Apapun itu nanti kompetisi di global itu kayak gitu. Emang faktanya kayak itu, it's okay. Maka saya tekankan di sini bagi mahasiswa kita harus punya relationship yang besar. Relationship yang besar. Contoh, kalian kenal saya ini, baru kenal ke saya. Nih, saya orang pemerintah di sini. Saya nanti ada tenaga kerjaan kayak gitu. Jelas itu kan kalian kenal saya orang dalam karena kalian mahasiswa saya. Nggak apa-apa. Itu relationship yang akses itu. Akses itu keunggulan untuk kalian ya. Akses itu keunggulan untuk manusia tersebut, pribadi tersebut, akses itu. Semakin besar dia punya akses, semakin besar juga dia peluang untuk menang. Nggak apa-apa, itu kelebihan. Kita tidak bisa memilih, maka kita harus membentuk akses itu. Gitu ya. Pak, saya mau tanya Pak Daniel. Mas Daniel Randy, apa ini? Apa saja yang sudah Bapak lakukan mulai berani? Apa ini pertanyaannya? Mas Daniel, apa Mas Daniel? Jangan di-unmute. Jangan di-mute, di-unmute. Halo Pak. Iya, Mas Daniel, maksudnya apa? Maksudnya? Oh iya, ini saya mau tanya. Tadi kan Bapak Banyak pertanyaan. Bapak tadi kan bilang tentang maksudnya kita sebagai manusia harus berani untuk berperang, toh. Ya berkompetisi, jangan berperang ya. Kata-kata berperang berkompetisi itu. Oh iya, Pak. Ya, saya mau tanya apa pengalaman Bapak yang udah Bapak lakukan itu apa aja, Pak? Oke. Pak Mas Daniel, nanti saya kasih slide saya. Saya kasih slide saya. Jadi gini. Ini pengalaman saya pribadi, Iya, Pak. Nggak apa-apa untuk pelajaran untuk kita semua. Ya, saya pengalaman saya pribadi, apapun yang saya lakukan, ini saya bilang, itu saya melakukan yang terbaik. Saya pribadi, saya anti untuk pertama saya anti untuk mengeluh dan saya anti untuk putus asa. Saya anti. Kecewa itu saya anti. Maka saya antipati untuk bahwa saya itu akan kecewa, saya antipati. Maka saya harus melakukan yang terbaik. Apapun itu, saya melakukan yang terbaik. Mulai saya ikut tes, ya saya akan melakukan yang terbaik di situ. Saya disuruh ini sama atasan, oke, saya akan melakukan yang terbaik yang di situ. Itu saya belajar banyak dari Jenderal Sumarno, geng. Beliau ngomong, geng, kalau disuruh atasan, lakukanlah yang terbaik. Oke, saya lakukan yang terbaik di situ. Walaupun itu bukan bidang saya. Walaupun itu bidang saya akan melakukan yang terbaik di situ. Atasan akan menilai di situ. Untung. Dan itu bisa, alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Menjadi kepala termuda di Provinsi Jawa Timur. Itu pasti bisa. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Itu.
Iya, Pak. Yang pasti lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik. Saya nggak tahu antara orang satu sama orang lain pasti berbeda, pasti berbeda. Itu pun di sini juga nanti juga gitu di sini. Antara mahasiswa satu sama mahasiswa lain itu pasti beda. Ada yang ibarat air itu ada yang dapat 1 gelas, ada yang dapat setengah gelas, ada yang dapat 1 ember, itu beda. Ilmu yang saya sampaikan pasti beda. Ya nggak apa-apa. Masing-masing punya kapasitas masing-masing, tapi yang pasti ilmu harus dapat, harus berbeda itu, harus dapat. Antara before sama afternya harus dapat, harus beda. Mau dapat setengah gelas, mau dapat 1 gelas itu beda, nggak apa-apa. Itu lumrah gitu. Yang pasti semua jangan menjadi gelas yang tengkurap. Gelas tengkurap itu saya ngomong apapun, kita ngasih ilmu apapun, ya ibarat air nggak akan bisa masuk di situ kalau tengkurap. Ibarat air nggak bisa masuk, ya udah selesai. Ngomong sampai barak subuh ya nggak akan masuk di situ. Itu yang itu. Jadi mindsetnya harus terbuka ya. Mindsetnya harus terbuka. Baik, ada lagi? Ini masih saya senang ini masih awal sudah banyak yang itu. Pasti nanti kalau saya kasih kasus-kasus pasti banyak ini nanti yang bertanya di sini. Kalau sekarang memang manajemen sumber daya manusia masih itu. Oh iya, saya kemarin saya ikut seminar, di situ ada tipikal dari pimpinan. Tipikal pimpinan, ini nanti saya kasih tugas ya. Tipikal pimpinan yang pertama itu adalah seperti orang tukang reparasi jam, 1. Yang kedua diibaratkan seperti orang tukang kebun. Yang ketiga diibaratkan seperti orang pemain catur. Nanti saya hidupkan, kebetulan saya nggak bawa slide-nya. Pemain catur itu adalah pimpinan yang bidak itu nggak bisa jalan kalau tidak dijalankan. Itu pemain catur. Yang kedua, yang tukang kebun itu tanaman ini harus dirawat. Setiap hari harus dirawat, dia kalau ada yang kotoran dihilangkan, nanti tanaman ini akan berkembang. Akhirnya kita semakin merawat. Yang ketiga adalah tukang reparasi jam. Tukang reparasi jam itu, jadi setelah direparasi, jam itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi dia akan mencarikan, oh ini loh, SOP-nya gini-gini. Setelah itu karyawan organisasi ini akan berjalan sendirinya. Kata-katanya MSD, mbuh sakarpe dewe, MSD itu. Jadi tipikal MSD, mbuh sakarpe dewe. Pak, mau tanya lagi, Pak. Bentar, Pak William. Mas William ya, bentar. Oke, Pak. Menurut kalian, tolong ditulis ya. Pada sesi mana kita ini harus, kalau kalian sebagai pemimpin, dan saya yakin kalian pemimpin masa depan, pemimpin perusahaan atau pemimpin bangsa ini, apa yang kalian lakukan, tipe pada saat apa kita harus melakukan tipe pemain catur, pada saat apa kita harus melakukan tipe tukang kebun, dan pada saat apa kita harus melakukan tipe reparasi jam. Itu ya. Nanti saya tulis di sini. Nanti di email ke saya karena tugasnya cuman itu aja, nggak usah terlalu banyak. Gitu ya. Oke, tak tulis. Mas William apa nggak Mas William? Ya Pak, boleh pertanyaan nggak Pak? Mas Wilson ya? Iya Mas Wilson. Ya. Pak,
bicara tentang manajemen sumber daya manusia. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kejadiannya pandemi ini, Pak, sehingga mengakibatkan banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya, dan bagaimana cara kita bersaing dengan orang lain yang sudah di PHK tersebut untuk mendapatkan atau bisa bekerja kembali seperti biasanya, Pak. Apa, Pak? Pertanyaan apa tadi? Bagaimana kita bisa bersaing dengan orang yang masih bekerja dengan kita yang sudah di PHK atau kehilangan pekerjaan kita, Pak, di tengah pandemi ini. Dan bagaimana kita bisa berkompetisi atau berperang seperti yang Bapak bilang tentang manajemen SDM ini, Pak. Soalnya sekarang kan banyak orang yang kasihan, Pak, di PHK, tapi kan mereka masih butuh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Pak. Ya salah satunya jangan jauh-jauh ke anak aja, Pak. Anak kan apalagi kalau masih sekolah, Pak, butuh wifi atau butuh kuota internet untuk sekolah ini, Pak. Belum lagi fasilitas istri lainnya, Pak. Benar. Saya sepakat dengan Mas Wilson. Iya, Pak. Gimana cara kita menghadapi atau memproses lebih lanjutnya, Pak? Apalagi ini kan nggak tahu sampai kapan pandeminya berlangsung, Pak. Nah, saya sepakat. Jawabannya cuma satu, kompetensi. Ya, kompetensi. Kita kalau mempunyai kompetensi, nggak usah cari pekerjaan yang mencari kita. Saya ulangi, kita kalau mempunyai kompetensi, nggak usah mencari pekerjaan yang mencari kita. Jadilah orang yang berkompeten di situ. Saya selalu ngomong kalau saya jangan jadi orang yang banyak, jadi orang yang sedikit di situ. Kita punya orang yang kompetensi di situ. Kita jadi orang yang berkompeten di situ. Maksudnya apa? Ya jangan kalau jadi orang yang sedikit, jadi orang yang ahli di situ. Itu. Kenapa tidak memantaskan diri, kompetensi di situ? Kalaupun nggak ada peluang kerja, pasti kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu. Mas Wilson, siapa tahu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi pengusaha di situ. Ciptakan lapangan pekerjaan. Saya nggak mau bekerja, Pak. Saya ciptakan lapangan pekerjaan. Mantap. Siap, Pak. Ini nanti saya sore seminar bisnis, Pak, sama Wika, Pak. Oh iya, mantap. Itu yang ini. Yang penting kompetensi di situ dinaikkan, Pak Wilson. Ada lagi? Saya, Pak. Halo, Pak. Ada dua ya. Satu-satu. Siapa dulu? Bapak cewek dulu aja. Hah? Yang cewek dulu aja, Kak, Bapak. Oh, yang cewek. Yang cewek. Siapa yang cewek? Enggak, saya nggak bertanya, Pak. Saya cuma minta tolong jelaskan lagi yang pemain catur sama tukang kebun. Oh iya, mau saya chat di sini, nggak apa-apa. Nanti saya itu. Jadi gini, ada 3 tipe pimpinan. Yang pertama, jangan bertanya dulu ya, saya jelaskan dulu ya. Yang pertama adalah pemain catur. Pemain catur ini. Yang kedua tukang kebun, yang ketiga orang yang servis jam, reparasi jam, mekanik jam di situ. Pemain catur itu tipikal pimpinan yang pemain catur kan menggerakkan bidak. Bidak itu tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh pemain catur. Satu. Jadi dia harus menggerakkan karyawan di situ. Yang kedua tukang kebun. Tukang kebun itu harus merawat kebun, setiap hari dirawat kebun, dibaiki, maka di situ tanaman itu akan tumbuh di situ. Tanaman itu akan tumbuh di situ. Yang ketiga adalah mekanik jam, tukang servis jam. Jadi jam itu akan diperbaiki, direparasi, setelah itu dibiarkan, maka jam itu akan bergerak dengan sendirinya di situ. Ada 3 tipikal. Yang tadi saya pertanyakan nanti untuk teman-teman semua ini, mahasiswa kita, anak-anak saya, itu pada posisi apa dan situasi dan kondisi yang mana kita harus melakukan tipikal pemain catur,
Yang kedua, kita situasi dan kondisi mana yang harus dilakukan oleh kita tipikal tukang kebun, sama situasi dan kondisi mana kita harus mempunyai tipikal tukang reparasi jam. Ada 3 itu yang harus dilakukan. Dan 3-tiganya itu memang harus kita miliki ini. Tapi pada situasi dan kondisi tertentu. Ini yang saya pertanyakan nanti untuk teman-teman, nanti dijawab dan diemailkan ke saya. Ya, itu ya. Saya tulisin nanti di chat ini saya tulis. Ya, ada yang lain? Oke Pak, saya. Ya. Oke, saya mau tanya Pak. Sebentar Pak. Kalau misalkan saya ini sebagai tenaga kerja ya Pak, terus saya sudah pasti dan yakin kalau saya ini memiliki kualitas atau memiliki berkompeten dengan apa yang saya kerjakan sesuai dengan passion saya. Tapi pemimpin atau bos saya ini selalu meminta lebih, selalu pokoknya pengen perfeksionis gitu Pak. Nah, saya kalau Bapak di posisi saya itu saya harus ya buat gimana Pak? Saya kan udah melakukan yang terbaik, saya udah melakukan semampu saya yang saya bisa dan saya yakin saya sudah bisa melakukannya. Itu, Pak. Gimana? Tapi Anda diniat lebih gitu ya? Ya, selalu dituntut terus, kamu harus gini, kamu harus ini, lebih perfeksionis gitu Pak. Ya. Pertanyaannya gini, Anda nyaman nggak di pekerjaan itu? Kalau nggak nyaman, keluar. Ya, kalau nggak nyaman, keluar. Kalau kita mempunyai kompetensi, ada bargaining power di situ. Ya, ada power di situ kita. Kalau kamu nggak mau, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kamu menuntut-nuntut, ya udah kita keluar. Kan gitu. Ini kan kayak Romusa ini. Apa Romusa itu? Ya kerja paksa itu. Kan gitu. Keluar. Dari. Nah, pertanyaan gini, apakah bargaining power-nya besar atau tidak? Kebanyakan pekerja itu nggak mau itu karena bargaining power-nya kecil. Dia merasa bargaining power-nya kecil. Semakin dia tidak berkompeten, semakin kecil bargaining power-nya. Paham ya? Semakin kita kompeten, semakin besar bargaining power-nya kita. Nggak usah cari, banyak perusahaan kadang-kadang kita bekerja, ada orang A ini kompeten di perusahaan A, katakanlah perusahaan Unilever, dia sudah bekerja di perusahaan Unilever. Oh, dari gudang garam itu belum keluar pun dia diiming-imingi dengan gaji yang sangat tinggi untuk pindah ke gudang garam. Itu fakta. Kalau kita kompeten, kita pasti akan bargaining power-nya besar. Gitu. Ya, saya ingin anak-anakku semua ini di mahasiswa Universitas Widya Kartika ini punya bargaining power yang besar. Kalau bisa, syukur-syukur bisa mempunyai perusahaan ini, bargaining power-nya besar. Mempunyai perusahaan juga. Jika kalian mempunyai perusahaan juga gitu kok, sama. Dalam mengatur manajemen sumber daya manusia juga itu. Harus ada award sama punishment di situ. Namanya pekerja nakal, katakanlah kalian pengusaha, pekerja nakal ya di punishment, di PHK. Pekerja berprestasi ya dikasih award. Ini penghargaan. Baik, ada lagi? Saya tulis bentar. Tukang kebun sama pemain teater, tukang kebun.
Sudah saya chat ya, itunya. Nanti di email di saya jawabannya. Cuman ya. Ya. Jadi tipikal pimpinan itu tiga-tiganya benar. Ada pemain catur, tukang kebun, tukang servis jam. Itu sebetulnya harus kita miliki. Itu. Cuman pada situasi dan kondisi apa kita harus lakukan itu ya. Tadi sudah saya jelaskan itu apa itu maksudnya pemain catur, apa itu tukang kebun, tukang servis jam. Baik, ada lagi? Nanti kalian coba baca-baca ya. Nanti slide-nya akan saya itu ke grup WA. Nanti dibaca-baca. Kalau seumpamanya nanti baca-baca permasalahan aktual yang terjadi terkait manajemen sumber daya manusia di sini. Apa permasalahan aktual yang terjadi? Banyak. Apalagi sekarang ini waktunya Omnibus Law. Banyak permasalahan aktual yang terjadi terkait manajemen sumber daya manusia di Indonesia ataupun di dunia. Monggo nanti dihitungkan, tapi tugas yang pertama cuman ini aja. Kita tipikal pimpinan, kita tadi belajar karakter. Saya hanya belajar karakter manusia. Ini saya mencoba mendalami kalian supaya kalian semua menjadi orang yang berkarakter. Oke. Tadi absennya sudah semua ya? Sudah Halo? kayaknya, Pak. Sudah Ada yang belum kayaknya. absen? Ada yang belum absen? Ini 21 ya terakhir? Itu Pak, itu anak-anak absen, cuma nggak cukup Pak waktu mau disalin lagi. Jadi gimana Pak? Atau 22. Bapaknya ada dikirim dari WA aja. Oh, coba di grup WA ya. Nanti saya salin di grup WA ya. Iya Pak. Benar-benar. Saya salin di grup WA. Enggak. Sudah absen. Oh iya, absen WA ya. Ya benar. Coba saya. Ada yang belum absen di sini ya? Baik. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Halo? Nggak ada? Nanti kita salin di WA dulu ya, absennya ya. Jadi biar dihitungkan ya. Halo, mau tanya Pak, tugasnya itu dikumpul hari apa terakhir? Minggu depan ya. Ini kan cuman ini aja sebenarnya. Sebenarnya tugas sangat sederhana ini. Bukan suatu hal yang ini. Kan bisa kita kan suatu hal yang itu apa namanya? Nanti minggu depan di email saja di situ di saya. Nanti dimasukkan atau dimasukkan di grup aja ya tugasnya ya. Di grup WA itu. Dalam bentuk apa Pak? Word atau Word apa? aja, iya Word aja. Oke Pak, siap. Ya, Word aja. Oh sudah ya di ini sudah ya, Mas Wilson ya sudah ya. Makasih ya Mas Wilson. Di WA ya sudah Iya, ini. Pak. 32 anak, ini. Pak. 32 anak ya. Oke, itu nanti saya kasih share di sini. Nanti bisa tugasnya di situ. Terus besok minggu depan nanti itu siapa yang mau saya kasih kesempatan untuk jadi yang 3 orang yang bisa cuman kenapa yang itu nanti sudah bebas dari tugas nanti 3 orang yang memaparkan tugas saya apa yang harus situasi dan kondisi apa kita harus menjadi pemain catur, situasi dan kondisi apa kita harus menjadi tukang kebun, dan situasi dan kondisi apa kita harus menjadi tukang servis jam. Itu yang dihitungkan. Pasti saya ingin teman-teman ini mempunyai
soft skill yang hebat, karakter yang luar biasa, mentalitas yang luar biasa. Karena saya sebelum saya tutup, saya ini diminta beberapa perusahaan besar untuk merekrut teman-teman untuk menjadi pengusahanya itu. Saya hanya diminta 10 orang. Pak Sugeng, saya butuh, ada perusahaan Korea, Pak Sugeng saya butuh 10 orang untuk melakukan divisi ini. Oke. Saya buka lowongan itu, yang mendaftar itu bisa 500 lebih di situ. Ya. Hanya 10 orang tapi yang mendaftar bisa 500 lebih. Tahu apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya lihat lamaran kerjanya. Kan saya minta itu adalah ditulis tangan. Saya nggak mau diketik. Saya minta lamaran kerja ditulis tangan. Saya lihat tulisan tangannya. Ya, tulisan tangan itu orang yang serius sama orang yang males, itu kelihatan dari tulisan tangan itu. Kalau kita nulisan tangan asal-asalan sama orang yang tulisan tangan yang serius untuk itu kelihatan di situ. Tulisan saya jelek, tapi kalau semuanya saya serius dengan ini, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Itu kelihatan dari karakter tulisan tangan grafologi itu. Itu sudah mengkoreksi 50%, tinggal 250, tinggal 200 sampai 100. 250 itu. Setelah itu saya panggil, untuk kalian tahu ini, biar kalian punya karakter yang kuat di sini. Setelah saya panggil semua. Tahu yang saya panggil? Nggak semua wawancara. Saya hanya melihat suruh masuk ke pabrik, saya lihat dari CCTV di situ. Ada orang yang datangnya kelewes. Jadi bahasa apa ya? Bahasa Jawa ini gumonan gitu. Apa gumonan itu? Ya, gitu. Lewas nggak jelas itu. Ya udah, tinggal saya coret gitu. Wis. Nah, setelah itu saya minta orang lain untuk itu, yang dicoret-coret itu saya minta untuk wawancara. Kalau nggak gitu kita wasting time sama wasting energi. Jadi orang lewas pasti coret di situ. Karena saya harus menseleksi 10. Saya dari 500 sih saya ambil 10 yang terbaik dengan waktu terbatas di situ. Jadi saya lihat lewas itu kelihatan. Orang yang optimis itu kelihatan kok, nggak kelewes di situ. Ya, dari CCTV saja sudah saya hilangkan. Setelah itu masuk ke sini kerapian. Oh, rapi, attitude gitu. Baru kita ngomong wawancara. Dari kerapian, cara itu sudah tahu saya. Oh, baru itu nanti saya hilangkan gitu. Dari klewas sih sudah bisa mengkoreksi banyak itu. Mungkin sekitar 30 atau 40 yang baru-baru, yang 40 benar itu yang saya wawancara benar. Gitu. Jadi pesan saya satu untuk kalian semua ini, jadilah pribadi yang petarung di situ, kuat di situ. Kita harus disiplin di situ ya. Ingat, nanti kalian di dunia kerja itu akan menghadapi tantangan di situ. Tantangan banyak. Saya yakin kalian adalah pemenang di sini. Pemenang di sini. Saya yakin pemenang. Ya. Makanya itu kompetensi harus siap. Kalaupun Anda berusaha, punya pengusaha, ya jadilah pengusaha yang pemenang di situ. Oke, itu. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Oh, tadi, Pak, ini tugasnya terakhir kamu. Udah, minggu depan. Minggu depan, saya minta 3 orang yang mempresentasikan kenapa harus mempunyai pemain catur, tukang kebun, dan tukang servis jam. Minimal dengan orang yang mempresentasikan, 3 orang itu akan saya bebaskan untuk tugas-tugas yang lain. Ya, tetap. Itu sama baca-baca ya, baca-baca
manajemen SDM. Apa sih nanti permasalahan manajemen SDM di Indonesia itu, di dunia itu terkait SDM, apalagi yang lagi ngetren sekarang Omnibus Law, ya. Nanti kita diskusi di situ. Saya ingin diskusi. Kalau teori nanti bisa kita baca teori. Yang penting diskusi buat teman-teman punya skill yang lebih. Baik, demikian. Saya tutup ya. Ada lagi? Belum ya? Sudah? Sudah, Pak. Baik, saya tutup ya.